Martial Peak Bab 869, Siapa yang tidak punya rahasia? Setiap serangan dari klan iblis kuno memotong anggota tubuh atau kepala dari musuh mereka, menyebabkan darah menyembur keluar. Ki iblis hitam yang dilepaskan oleh mereka tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan seperti binatang raksasa menghantam kerumunan dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan sedikit kemauan yang masih tersisa dari pembudidaya Shattering Mystical Palace dan War Spirit Temple untuk melawan. Teriakan teror berdering saat mereka mati dalam keputusasaan. Snow Mountain Rain yang murni dan bersih telah menjadi api penyucian yang dipenuhi dengan darah yang mengalir seperti sungai yang berkelok-kelok dengan sisa daging dan tulang berserakan. Segera, murid dari dua kekuatan ini semuanya mati atau sekarat. Zhang Ao, Chao Guan, dan Master Alam Sein lainnya menjadi putus asa, berteriak dengan liar saat mereka mencoba untuk melawan tetapi di depan Li Rong dan Master Alam Sein klan iblis kuno lainnya, mereka tidak berdaya. Perjuangan mereka hanya memperpanjang penderitaan mereka. Para Master Alam Transenden dari ras manusia juga segera mati. Keempat Master Alam Sein juga secara bertahap ditekan tidak berdaya. Zhang Ao terus menunjukkan kekuatan yang luar biasa, setiap serangannya membunuh beberapa anggota klan iblis kuno tingkat rendah, membuat marah Li Rong yang hanya meningkatkan serangannya. Yang Kai tidak peduli dengan semua ini karena dia sangat memahami hukum rimba. Waktu berlalu dengan cepat dan pertempuran segera mereda. Mayat memenuhi area tersebut dan klan iblis kuno yang menang melolong ke arah surga, tampaknya sulit untuk menerima bahwa pertempuran telah berakhir. Ki iblis dan niat membunuh mereka yang tebal mengaburkan langit, merubah seluruh wilayah dengan kesuraman. Master Alam Sein dari Shattering Mystical Palace dan War Spirit Temple 3 telah terbunuh dalam pertempuran dan hanya Zhang Ao yang tersisa. Li Rong mengikatnya dengan tali energi merah darah yang tebal, sepenuhnya membatasi gerakan dan kekuatannya, sebelum menyeretnya dan melemparkannya ke hadapan Yang Kai. Berdiri di tengah api penyucian Shuro ini, Yang Kai menutup matanya dan mengaktifkan mata iblis pemusnahan di laut pengetahuannya, dengan cepat menyerap semua sisa-sisa jiwa yang tersebar dari para pembudidaya yang baru saja meninggal. Zhang Ao menunggu dengan gentar, bertanya-tanya nasib seperti apa yang akan dia hadapi. Keringat dingin menetes di punggungnya saat dia menatap Yang Kai dengan ngeri. Hanya setelah beberapa saat, Yang Kai perlahan membuka matanya dan menatap Zhang Ao di hadapannya. Tuan Suci yang terlepas dari apapun, Zhang ini masihlah seorang master yang kuat. Aku meminta kamu untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni hidupku, dan sebagai gantinya, Zhang ini bersedia menjadi hamba Tuan Suci yang dan dengan setia mematuhi setiap perintah yang diberikan kepadanya. Tidak menunggu Yang Kai untuk berbicara, Zhang Ao buru-buru menyatakan, takut dia akan segera dieksekusi. Melihatnya bertingkah begitu malu-malu dan lemah, Li Rong dan yang lainnya tidak bisa menahan ekspresi jijik. Seorang master yang kuat, bagus, kamu memang telah berhasil mengejarku selama beberapa bulan. Yang Kai mengangguk ringan, tapi aku minta maaf, aku tidak tertarik padamu, aku sudah memegang cukup kekuatan di tanganku. Lagi pula, membuatmu tetap hidup tidak memberiku keuntungan apapun. Tuan Suci yang, mohon tunggu, tidak peduli apapun yang kamu inginkan. Menyadari niat membunuh Yang Kai, Zhang Ao benar-benar takut, buru-buru berpaling ke Wu Jie yang tidak jauh dan berteriak, Master Sekte Wu, untuk menghormati persahabatan selama bertahun-tahun, tolong bantu aku mengucapkan beberapa patah kata. Wu Jie menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Saudara Zhang, satu kesalahan mungkin dimaafkan, tetapi beberapa dari itu mungkin tidak bisa. Wu ini menasihati kamu 2 tahun lalu untuk mundur, tetapi kamu bersikeras untuk bertindak kejam. Sekarang situasinya telah berbalik, apalagi yang bisa Wu ini katakan. Juga, hanya berkat bantuan Tuan Suci, Wu ini berhasil mempertahankan keberadaannya yang lemah. Bagaimana aku bisa berbicara menentangnya saat ini? Melihat Wu Jie menolak permintaannya, Zhang Ao agak sedih tapi buru-buru pulih dan berkata, Tuan Suci yang, aku punya rahasia. Selama kamu berjanji untuk tidak membunuhku, aku bisa memberitahumu semua itu. Sebuah rahasia. Yang Kai terkekeh, siapa yang tidak punya rahasia? Apakah rahasiamu memiliki nilai bagiku? Rahasia ini mungkin terkait dengan langit berbintang yang legendaris dan aku pikir Tuan Suci yang seharusnya tertarik. Kamu adalah Tuan Suci dari Nine Heaven Holy Land, cepat atau lambat kamu akan mencapai puncak alam Sein Orde ketiga. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dikejar oleh pembudidaya kuat seperti itu adalah jalan menuju langit berbintang. Zhang Ao menjelaskan. Alis Yang Kai naik sedikit, benar-benar merasa agak tertarik, sedikit membungkuk saat dia menatap Zhang Ao. Bagaimana kamu tahu rahasiamu terkait dengan misteri langit berbintang? Karena Zhang ini secara pribadi mengalaminya sekali, seolah-olah aku mengambang di tengah kegelapan tak berujung dengan bintang-bintang redup di kejauhan, pemandangan yang sangat tidak biasa.
Tuan, orang ini hanya mencoba mengulur waktu dengan mengarang cerita liar, teriak Han Fei dingin. Yang Kai mengangkat tangannya untuk menenangkannya sebelum menunjuk ke Zhang Ao lanjutkan. Melihat Yang Kai benar-benar tertarik, Zhang Ao tiba-tiba merasa jauh lebih bersemangat dan dengan cepat berkata, ada juga kekuatan yang sangat aneh di sekitarnya. Meskipun Zhang ini sudah menjadi Master Alam Sein Orde kedua pada saat itu, masih agak sulit untuk menahan tekanan itu. Rasanya hampir seluruh tubuhku akan hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Aku percaya bahwa hanya Master Alam Sein Orde ketiga yang mampu menanggung kekuatan mengerikan itu dengan dagingnya. Yang Kai sedikit mengernyit. Apa yang baru saja dikatakan Zhang Ao sangat cocok dengan pengalamannya sendiri di langit berbintang, menambah kebenaran dari yang dikatakan yang terakhir. Hanya mereka yang pernah mengalami langit berbintang secara langsung yang bisa menggambarkannya dengan sangat akurat. Setelah ragu-ragu sejenak, Yang Kai menyeringai, kamu bilang kamu punya rahasia kan? Apa hubungannya dengan langit berbintang? Bagaimana kamu tahu bahwa yang kamu alami sebenarnya adalah langit berbintang? Aku akan berbicara dengan jujur, Tuan Suci yang pada awalnya Zhang ini tidak terlalu memperhatikan semua itu, sampai suatu hari aku mendapatkan batu yang sangat aneh di dalam sekte. Batu itu bukan milik dunia ini, selama tahun-tahun berikutnya, Zhang ini sering berhasil mendapatkan beberapa batu yang berserakan dari tempat itu sampai suatu hari aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Oh, apa itu? Yang Kai bertanya dengan datar. Benda itu ada di dalam tas semesta Zhang ini, silakan periksa sendiri. Setelah melihatnya, kamu akan tahu apakah Zhang ini mengarang cerita atau tidak, kata Zhang Ao. Yang Kai melirik ke arah tas semesta dan meraihnya tetapi saat dia akan membukanya Li Rong dengan cepat melangkah maju. Tuan, izinkan aku. Dia jelas tidak mempercayai Zhang Ao dan takut dia telah meninggalkan semacam jebakan di tas semestanya. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk dan menyerahkan tas semesta kepada Li Rong. Li Rong menerima tas semesta dan segera membukanya, tetapi bahkan sebelum dia bisa mulai memeriksanya ledakan energi aneh melesat darinya dan tenggelam ke dahi Li Rong. Gerakan Li Rong menjadi kaku dan tubuhnya yang lembut bergetar sedikit, tampaknya menderita kesakitan yang luar biasa. Benar-benar ada jebakan. Ekspresi Han Fei menjadi lebih dingin, menepuk tangannya ke arah Zhang Ao di saat berikutnya, menghancurkan setengah tulang di tubuhnya. Jangan dulu bunuh dia. Yang Kai buru-buru menghentikannya, ekspresinya cukup suram saat dia bergegas dan memeriksa luka Li Rong. Jika Li Rong tidak tiba-tiba menjadi perantara, kemungkinan dia akan menjadi orang yang menggeliat kesakitan saat ini. Aku baik-baik saja. Itu hanya serangan dari Divine Sense-nya. Li Rong memegang dahinya dan berbisik, itu berisi semacam perintah perbudakan, aku sudah menyelesaikannya. Sebagai Master Alam Sein Orde kedua yang lebih kuat pengaturan rahasia, Zhang Ao jelas tidak efektif melawan Li Rong. Zhang Ao segera tampak putus asa dan agak enggan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa bahkan jika serangan ini diterima oleh Yang Kai, itu tidak akan berpengaruh. Dia telah menggunakan semua kelicikannya untuk mencoba memikat Yang Kai untuk menjelajahi tas semesta sehingga dia bisa mengendalikannya dalam satu gerakan, tapi sayangnya, dia gagal. Setelah menderita serangan Han Fei, Zhang Ao hanya bisa berbaring di tanah, seluruh tubuhnya berteriak kesakitan saat dia memelototi musuhnya. Yang Kai terkekeh ringan saat dia berdiri dan berjalan ke arah Zhang Ao, mengangguk ringan, sepertinya kamu memiliki keberanian lebih dari yang aku kira. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Mata Zhang Ao berkobar dengan kebencian dan ketidakberdayaan, menolak untuk mengatakan sepatah kata pun, jelas mengetahui tidak ada lagi harapan untuk melarikan diri kali ini. Setelah memperhatikannya beberapa saat, Yang Kai melambaikan tangannya dengan tidak sabar, bunuh dia. Zhang Ao meraung pada saat itu, bunuh aku dan kamu tidak akan pernah mengetahui rahasia itu. Dia melakukan upaya terakhirnya. Satu-satunya jawaban yang dia terima adalah serangan fatal dari Han Fei. Tanpa disadari oleh siapapun, sisa jiwa Zhang Ao yang bocor dari laut pengetahuannya diserap oleh Yang Kai. Mengirim avatar jiwa ke laut pengetahuannya, Yang Kai dengan hati-hati menempatkan sisa energi spiritual milik Zhang Ao ke sudut terpisah, bersiap untuk memeriksanya nanti ketika dia punya waktu luang. Yang Kai sebenarnya cukup tertarik dengan rahasia yang dibicarakan Zhang Ao sebelum dia meninggal. Sekarang, tidak ada yang tersisa dari Shattering Mystical Palace dan War Spirit Temple, hanya Wu Jie yang tetap berdiri, dengan ekspresi rumit di wajahnya, merasakan semburat kesedihan tetapi juga rasa keberuntungan yang besar. Syukurlah dia telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Yang Kai 2 tahun lalu dan bernegosiasi untuk perdamaian, jika tidak, dia dan elit dari Sekte Netherworld-nya pasti akan berada di antara hamparan mayat yang tersebar di hadapannya.
Wu Jie, apakah ada yang mati dari sekte Netherworld-mu? Yang Kai berbalik dan bertanya. Wu Jie perlahan menggelengkan kepalanya. Sebelum aku melarikan diri, aku mengirim pesan kepada wakil master sekteku, menyuruhnya untuk membawa orang-orang kami dan pergi. Zhang Ao dan yang lainnya hanya tertarik untuk mengejarmu, jadi mereka tidak peduli. Satu-satunya yang mati di sini adalah milik Shattering Mystical Palace dan War Spirit Temple. Bahkan orang-orang dari Ancient Moon Cave Heaven dan sekte Luo Seng tampaknya sudah meninggalkan mereka. Bagus, sangat bagus, Yang Kai mengangguk dengan lembut. Orang-orangku belum pergi jauh. Wu Jie merasakan, Tuan Suci, bolehkah aku memanggil mereka? Yang Kai mengangguk tidak mencegahnya. Senior Li, Yin Ya dan Sui Ji yang baru dipromosikan terbang, memegang tas semesta di tangannya dan melaporkan apa yang tersisa dari budak senior pembawa peti mati telah dikumpulkan. Ekspresi Li Rong menjadi suram saat dia menerima tas semesta. Yang Kai melirik ke arahnya dan dengan lembut berbicara, tolong tahan kesedihanmu, budak senior pembawa peti mati dengan setia telah menyelesaikan misi panjangnya dan saat ini bisa beristirahat. Benar, seperti yang Tuan katakan. Malam ini kita akan beristirahat di sini dan mengizinkan kalian semua beradaptasi dengan dunia luar. Kita akan membersihkan dan pergi besok pagi. Baik, Li Rong memimpin dan mulai mengatur yang lainnya. Baru sekarang Demon Crash yang menutupi semua anggota klan iblis kuno secara bertahap bubar. Ki iblis yang tebal yang memenuhi udara juga menghilang, memungkinkan atmosfer sekitarnya untuk akhirnya kembali tenang. Ada beberapa korban di antara 1000 klan iblis kuno yang bertempur dalam pertempuran ini, tetapi jumlahnya cukup kecil, antara total 20 atau 30. Sekarang saatnya untuk mengubur mereka, yang hidup tidak bisa menahan air mata. Mereka semua telah menunggu bertahun-tahun untuk mengalami dunia luar dan akhirnya berhasil keluar dari dunia kecil misterius hari ini, tetapi bahkan sebelum mereka dapat melihat bagian manapun darinya, beberapa dari mereka telah kehilangan nyawa. Teman hidup mereka secara alami merasa kasihan pada mereka. Tapi segera, suasana klan iblis kuno terangkat, banyak dari mereka menatap bulan dan bintang di langit tidak dapat melepaskan pandangannya, rasa antisipasi memenuhi hati mereka, membayangkan seperti apa matahari yang akan terbit besok. Bersambung.